Ibu Koci. Mhm. Iya, silakan Bu. Udah ya? Dah, Nah. oke. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Siska, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu, Tap- Ibu ada waktu luang nggak Bu? Waktunya. Nah, ada Bu, tapi saya ngeliat Ibu tidak semangat ya. Nggak kayak seperti biasanya gitu Bu Siska itu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, sebelumnya saya mohon maaf nih Bu. Sebelumnya sudah Iya, mengganggu waktunya Ibu gitu kan. iya Bu, nggak apa-apa, santai aja. Kita Mm, ngobrol-ngobrol aja. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu dan mau mendengarkan curhatan saya nih. Nah, kebetulan saya tuh mau curhat sama Ibu terkait permasalahan yang muncul di sekolah saya akhir-akhir ini gitu Bu. Mhm. Apakah Iya Ibu Bu, bisa bantu? dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu buat Ibu? Gini loh Bu, sebenarnya Mhm. saya itu ingin mendapatkan solusi atau penyelesaian permasalahan dari masalah yang saya hadapi Bu. Mhm. Eh, Baik, eh, semoga dari hasil diskusi ini kita bisa saya bisa membantu Bu Siska dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya ya Bu ya. Amin Bu. Amin, amin ya. Saya jadi tambah semangat nih. Iya, ayo Ibu, semangat, kita semangat. Bagaimana Ibu? Ya, begini Bu, di sekolah saya ini kan akhir-akhir ini banyak sekali yang Mhm. permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah ya Bu ya. Nah, Iya. yang membuat saya cukup menguras energi saya itu adalah sebagai guru BK, di mana ada beberapa murid saya yang mulai melakukan tawuran antar pelajar dengan sekolah lain, Bu. Seperti itu. Wah, tawuran antar pelajar Bu. Coba Bu, Mhm. ceritakan, bisa diceritakan secara detail nggak Bu? Ya, jadi apa ya? Saya juga. Jadi kan betul Bu. Jadi sekolah saya ini kan alhamdulillah ya terkenal dengan sekolah yang bagus, Hmm. disiplinnya, Hmm. favorit, terus juga anak-anaknya berprestasi gitu kan. Hmm. Nah, tapi apa? Akhir-akhir ini di minggu kemarin itu kami dapat laporan nih Bu dari warga dan dia tiba-tiba ada bapak-bapak datang ke sekolah Hmm. gitu kan dengan menunjukkan di handphone itu katanya saya punya video katanya bahwa di Hmm. video itu terdapat ada murid kami yang sedang tawuran atau duel dengan sekolah lain Bu seperti itu. Oh, begitu ya, Bu ya. Baik, Bu. Dari permasalahan yang Ibu ceritakan, apa yang sudah Ibu lakukan dalam menangani permasalahan ini, Bu? Ibu sudah apa yang sudah Ibu lakukan gitu? Ya, kebetulan saya kan sebagai guru BK ya Bu ya, alhamdulillah Iya. pada saat saya dapat informasi atau aduan dari warga yang terkait video itu, Mhm. saya sih Mhm. sebagai BK langsung berkoordinasi dengan pihak kesiswaan. Biasanya kan kalau tawuran itu sudah mulai ke pelanggaran berat ya gitu kan. Iya. Jadi saya langsung Mhm. pertama kali adalah berkoordinasi dulu dengan pihak kesiswaan untuk mencari tahu kebenaran dari video tersebut. Apakah betul di video itu yang tawuran atau duel itu ada anak kami gitu. Lalu setelah saya mengkonfirmasi atau berkoordinasi, Mhm. nah alhamdulillah terlihat tuh ada beberapa anak yang disebutkan. Akhirnya saya dan bersama kesiswaan itu memanggil beberapa murid yang diduga ada di dalam video tersebut Bu gitu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu untuk hasilnya bagaimana, Bu? Ya, memang di awal sih berdasarkan hasil konseling saya bersama kesiswaan dan, Mhm. beberapa murid yang diduga ada di dalam videonya, mereka awalnya Mhm. tidak mau mengaku, Bu, nggak mau Oh, jujur gitu begitu ya? kan. Saya bilang, Oh. Mhm. katanya alasannya mereka tuh, "Bu, saya mah lagi ada acara," gitu.
terus saya Mhm. lagi main di sini, bla bla, udah pokoknya banyak alasan gitu kan. Iya iya. Mhm. Mereka sih kalau saya lihat mereka itu, terdiam, terus sampai di antara mereka itu ada kode-kode seperti itu, saya bilang, "Ibu yakin sih diamnya kamu itu pasti ada sesuatu hal yang disembunyikan," gitu kan. Mhm. Saya Mhm. cukup, kalau nggak salah 2 kali, konseling baru saya bilang, "Ibu okelah," saya bilang, pada di awal tuh anak-anak kekeh mereka tidak melakukannya, terus saya bilang, Mhm. "Kalau memang tidak melakukannya karena kami pun dapat informasi dari sekolah yang, Iya. satunya lagi ada nama-nama," gitu kan, saya Mhm. mengkonfirmasi. "Nah, kenapa kalau memang kamu tidak melakukan, kenapa nama kamu, ada?" Saya bilang, "Karena saya juga Mhm. koordinasi sama kesiswaan yang sekolahnya satunya lagi." "Nggak tahu Bu, nggak tahu." Saya tetap, "Ayo coba deh, Mhm. gimana nih? Nggak mungkin," gitu, Iya. apa ada yang ujug-ujug, apa, menyebutkan nama kamu kalau kamu nggak kena, saya bilang gitu kan. Terus, saya Mhm. bilang, "Oke, Ibu sih inginnya kalian jujur, pokoknya saya rayu sebisa mungkin. Kami akan Mhm. lebih respect sama kamu yang jujur ketimbang ada yang, kamu sembunyikan." Nah, mungkin mereka setelah istirahat waktu itu, pas habis Mhm. istirahat, mereka datang lagi ke saya, "Bu katanya Mhm. mau cerita," katanya, "apa?" Oh, iya. Katanya, "Kami mau jujur," katanya gitu. Ya sebetulnya, kami ada di video itu dan alhamdulillah sih, mereka mengakui bahwa mereka itu ada gitu di video Mhm. tersebut Gitu dia. dan ya, tapi, alhamdulillah tuh saya juga senang sih sama mereka gitu, saya juga apresiasi mereka Mhm. mengakui dengan jujur gitu kan, dan insya Allah saya juga bilang sama anak-anak, "Kalau kalian jujur insya Allah juga Ibu akan bantu, Mhm. ketika nanti akan ada konferensi kasus." Ini kan termasuk, masalah besar ya kalau di sekolah kami Mhm. gitu, mungkin Mhm. kalau yang lain nih mah, ah, baru duel gitu doang, tapi bagi kami itu adalah masalah besar. Makanya kami tuh rencananya mau ada konferensi kasus gitu. Dan saya gitu jamin ketika kamu, jujur sama ibu, sama kami juga akan bantu kamu gitu. Akan meringankan nanti sanksi apapun lah gitu kan, biasanya kalau sanksi kan dari kesiswaan, kalau saya BK, akan membantu kamu gitu. Nah, itu sih anak-anak yang mungkin berpikir, "Oh ya mendingan jujur deh daripada bohong, bohong juga Mhm. ujung-ujungnya ya bakal ketahuan," gitu sih, Iya, Bu. iya sih, bener Mhm, Bu, seperti itu. mhm. Terus, sekarang langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam penyelesaian masalah ini? Ya, alhamdulillah yang tadi anak-anak itu dari mulai jujur ya, Bu, ya, dan mereka mengungkapkan juga alasannya gitu kan, alasannya Mhm. ternyata mereka terpancing. Dari alasan Mhm. itu dan kita sudah tahu kronologinya lengkap gitu kan. Mhm. Nah, biasanya langkah yang saya lakukan sebagai guru BK adalah biasanya, Mhm. pertama karena ini sudah termasuk kasus besar, saya langsung laporan dulu ke kepala sekolah bersama Mhm. kesiswaan, lalu saya Iya. juga, berkoordinasi langsung dengan, wali kelas. Karena di ini kan ada Mhm. beberapa murid ya yang Iya iya. terlibat, saya, panggil kalau nggak salah itu kemarin itu ada kelas 7, ada Mhm. kelas 9. Jadi saya harus Mhm. berkoordinasi wali kelas 7 dan kelas 9. Mhm. Lalu juga, membuat jadwal nih, Bu, jadwal pemanggilan Mhm. orang tua kira-kira mau kapan gitu, karena, ini, harus segera diselesaikan Iya. permasalahannya gitu kan, gitu, Iya. agar, kejadian ini tidak terulang kembali sih, Bu, gitu. Iya sih, Bu, betul sekali dengan yang Ibu, langkah-langkah seperti itu sangat bagus gitu, Mhm. udah benar gitu. Mungkin adakah hambatan dalam penyelesaian permasalahan ini? Ya, pastinya ada ya, Bu, ya, ketika Iya. ketika ada permasalahan. Nah, itu ada hambatan dalam penyelesaian, masalah ini. Yang Mhm. pertama yaitu diawali dengan keterbukaan. Nah, tadi, ketidakterbukaan, Mmm. anak-anak dalam proses konseling gitu. Mungkin mereka karena takut, ada sanksi gitu kan. Karena kalau, Mhm. tawuran itu sanksinya cukup berat gitu kan, biasanya langsung di SP gitu kan. Nah itu, Iya. dan juga, lalu juga biasanya juga ketika sudah pemanggilan orang tua, biasanya ada orang tua yang suka membela anaknya, tuh, "Oh Oh, enggak kok anak saya mah mager, baik dan bla bla bla, nggak mungkin ikut seperti itu." Itu sih, iya yang iya. menjadi apa ya, menjadi hambatan saya gitu ketika, Mhm. menyampaikan, kronologi kejadiannya. Tapi ya alhamdulillah sih, seiring dengan berjalannya, proses gitu kan konseling, koordinasi dengan Mhm. berbagai semua pihak,
alhamdulillah hambatan itu bisa dilalui Bu gitu, dan akhirnya Alhamdulillah. setelah dikonferensi kasus dengan semua pihak, insya Allah sih permasalahan itu selesai gitu. Meskipun lumayan lama, kalau tidak salah waktunya lumayan panjang waktu konferensi kasusnya gitu Bu. Pasti Bu, iya. Hmm. Alhamdulillah tapi ya Bu ya, masalah bisa diselesaikan gitu kan. Hmm. Terus menurut Ibu, adakah rencana ke depannya terkait permasalahan yang terjadi ini? Ya, ya Bu, alhamdulillah kan kemarin udah selesai nih, tapi kan akan ada rencana lanjutannya ya, karena kan permasalahan ini tidak tidak hanya selesai kemarin di konferensi kasus, tapi biasanya kan ada runtutan-runtutan lagi, apalagi kalau tawuran itu kan pasti ntar ada apa? Ada balas dendam lah, ada Iya. perekrutan-perekrutan. Nah, maka dari itu rencananya saya khususnya sebagai guru BK yang memiliki tugas dan kewajiban saya dalam memberikan materi karena di apa di program BK itu ada salah satu materi tentang kenakalan remaja, yaitu kita Oh, fokuskan ke dampak tawuran kepada seluruh murid. Nah, kan BK itu layanannya kepada seluruh murid, itu bisa dilakukan secara klasikal gitu kan. Nah, itu dilakukan secara klasikal kalau di kelas itu pada jam BK saya, kalau misalnya secara keseluruhan seluruh siswa di SMP saya itu bisa dilakukan pada saat pembiasan di pagi hari Bu di lapangan gitu karena biasanya yang memberikan materi layanan BK tentang tawuran biasanya kan diharapkan sih bisa mengantisipasi gitu kan tidak terjadi tawuran lagi di kalangan remaja khususnya di sekolah saya Bu seperti itu. Jadi memang saya akan berkoordinasi dengan biasanya kalau di materi BK kan kebetulan saya guru BK-nya ada 2 gitu. Jadi yang kelas 7, 8, 7 saya, 8-nya Bu Windy, 9-nya dibagi 2. Nah, mungkin untuk yang klasikal pemberian materi secara klasikal di jam BK berarti koordinasi dengan guru BK. Tapi kalau misalnya di pembiasaan saya bekerja sama dengan kesiswaan Ibu seperti itu. oh, bagus sekali ya Bu ya rencana Ibu, Hmm. amazing banget gitu. Ya Bu, gitu. Terima kasih. Iya, selain itu, selain rencana-rencana, apakah ada pihak lain yang akan dilibatkan dalam rencana Ibu ini? Ya, pastinya Bu, saya akan melibatkan semua pihak yang terlibat Mhm, di dalamnya. Misalnya dari mulai tadi pastinya dengan tim BK ya, gitu kan. Saya tidak bisa bekerja mhm, sendiri. Itu tim BK, wali kelas, gitu kan. mhm, Kan mhm. wali kelas itu orang tua murid di sekolah ya, orang Iya, tua murid juga di rumahnya, guru mata pelajaran juga, kesiswaan dan yang pasti dengan kepala sekolah yang memiliki kebijakan di sekolah, gitu Bu. mhm. Dengan saya bekerja sama dengan semua pihak, permasalahan tawuran itu bisa dicegah dan tidak terulang kembali di sekolah, Bu, gitu. Amin Bu ya. Mhm, amin Mhm, amin. amin. Eee, menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 ya, Mhm. berapa berapa sih usaha yang sudah Ibu lakukan di dalam penyelesaian masalah ini? Ya, kalau skala dari 1 sampai 10, kalau saya rasa dari permasalahan yang muncul yang terjadi tentang tawuran antar pelajar di sekolah saya sih bisa memberikan skala baru 8 Bu, di angka 8. Ya, Mhm, meskipun belum maksimal, semoga dengan adanya kerjasama dengan semua pihak terkait, dari mulai orang tua, wali kelas, guru, kesiswaan, kepala sekolah, termasuk juga biasanya kita bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah, juga mhm. bahkan dengan pihak kepolisian biasanya Bu. Oh, Biasanya kan kalau mhm, tawuran itu update ya dari biasanya kalau kami tidak melihat atau tidak melihat kejadian biasanya masyarakat misalnya mhm, langsung laporan ke kepolisian, nanti dari pihak kepolisian bisa laporan ke sekolah. Nah, biasanya juga kemarin sempet sih pihak sekolah itu membuat woro-woro gitu informasi mhm, di status WA jika misalnya ada murid SMP 1 Kota Sukabumi yang melakukan di luar melanggar tata tertib sekolah baik dimanapun boleh masyarakat membuat laporan kepada kami boleh bentuknya foto, video gitu dan alhamdulillah itu sangat
membantu sekali Bu gitu supaya Mhm. kalau ada permasalahan cepat kami antisipasi seperti itu sih Bu. Oh, iya bagus sekali ya Bu ya, sangat tepat gitu langkah yang Ibu sudah lakukan itu sangat tepat. Dan saya setuju dengan apa yang Ibu rencanakan buat ke depannya juga. Alhamdulillah ya Bu ya, akhirnya masalah yang Ibu hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Lalu Ibu juga sudah mempunyai rencana aksinya buat ke depannya juga Ya Bu. mengantisipasi permasalahan tersebut agar tidak terulang lagi. Sekarang menurut Ibu, ada nggak komitmen yang Ibu Siska lakukan dalam menjalankan rencana aksi tersebut? Ya Bu, terima kasih, apresiasi Ibu dan alhamdulillah ya gitu, berjalan lancar. Nah, saya insya Allah ke depannya akan berusaha nih Bu dengan memiliki komitmen dengan rencana aksinya untuk selalu mengantisipasi supaya, kejadian tawuran antar pelajar itu tidak terulang kembali gitu kan. Dan, caranya gimana? Caranya dengan selalu konsisten dan semangat, dalam memberikan layanan BK kepada seluruh murid di sekolah gitu kan, dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua pihak yang terkait gitu. Baik itu ya di dalam sekolah maupun masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam misalnya ini pihak kepolisian. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus Bu ya. Terus ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Alhamdulillah di sekolah kami ketika ada satu program yang misalnya sudah dibuat oleh salah satu guru gitu kan untuk kebaikan murid gitu kan yang berpihak pada murid, insya Allah sih selalu didukung sama semua pihak ya Bu gitu kan, terutama dari saya dari tim BK meskipun akhir ini kami hanya berdua duet maut gitu kan, tapi insya Allah dukungannya solid gitu kan dengan teman-teman sejawat dari guru-guru juga dan dukungan yang terpenting ini dukungan kepala sekolah yang pastinya karena punya kebijakan terkait terlaksananya rencana aksi saya ke depannya. Seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu ya. Saya yakin Bu Siska bisa komitmen ini bisa dengan rencana ke depannya setelah sesi diskusi ini hari ini. Bagaimana sekarang cara Ibu untuk memantau tindak lanjutnya? Hmm, ya, saya sih berusaha akan selalu memantau perkembangan belajar dan sikap seluruh murid nih Bu di Mhm. sekolah. Nah, khususnya termasuk murid yang kemarin terlibat di dalam tawuran. Nah, biasanya sih saya juga selalu membuka komunikasi ada buat rubrik pemantauannya gitu kan bersama wali kelas gitu kan gitu dan orang tua biasanya. Jadi kalau kalau di SD itu kayak buku penghubung gitu loh Bu gitu. Iya Jadi iya saya iya. nanti Mhm. kalau misalnya buku penghubung itu tidak nggak sempat ditulis biasanya saya juga bisa WA, "Gimana Mah?" Gitu kan. Karena kemarin Mhm. dari anak-anak yang ikutan tawuran itu ada sanksinya sih dari sekolah gitu. Jadi kemarin sanksinya kalau nggak salah diskorsing atau apalah gitu kan. Jadi saya selama misalnya skorsing mereka saya juga memantau gimana belajarnya, tugas-tugasnya tetap harus dikerjakan dan kehadirannya gitu. Jadi hanya memindahkan belajar mereka di rumah gitu supaya oh ya ternyata lebih enakan belajar di sekolah gitu daripada di rumah dan inginnya ada kerjasama dengan orang tua supaya orang tua tuh bener-bener fokus gitu kan, memantau perkembangan anaknya di rumah gitu, Bu, gitu. Mudah-mudahan, dengan, bisa memantau perkembangan belajar dan sikapnya murid gitu, baik di sekolah maupun di rumah gitu, ke depannya sih saya berharap, hal ini tidak terulang kembali tawurannya dan, mereka memiliki, ada efek jera di dalam dirinya dan bisa mengambil hikmahnya, "Oh ternyata apa yang mereka lakukan tuh tidak baik dan kedepannya sih yang saya harapkan atau kita harapkan adalah mereka akan menjadi lebih anak yang lebih baik dan anak yang lebih soleh lagi gitu Bu, amin, Amin. gitu Bu. Amin ya Bu ya, amin ya rabbal alamin. Baik Bu Siska, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan sesi diskusi ini? Ya Bu, alhamdulillah sekali Bu, perasaan saya setelah, Ibu bisa mendengarkan keluh kesah saya, Mhm. menjadi lebih semangat dan lebih plong dan saya ke depannya harus semangat lagi menjadi guru BK meskipun duo,
maut dengan Bu Windy, dengan banyaknya murid tetap harus semangat dan harus sehat. Dengan sehat Mhm. saya bisa melakukan tugas-tugas saya sebagai guru BK sih Bu, gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Siska, terima kasih juga sudah percaya kepada saya dalam diskusi hari ini, dalam curhatnya. Semoga kita Hmm. selalu sehat dan kita selalu semangat ya Bu ya dalam mencerdaskan anak bangsa. Amin. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga Mhm. juga tetap sehat ya Bu, gitu. Nanti kalau kapan-kapan saya mau curhat lagi, bolehkah? Boleh Ibu, ditunggu sekali. Dengan senang hati kita saling curhat. Ya, ya mudah-mudahan dengan ini ya Bu ya, saya tidak bingung lagi tentang permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Nah, ada Ibu gitu yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Mungkin itu saja Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga sehat selalu ya Bu. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.